Yo, ketemu lagi dengan gue di podcast gue. Kenalin, nama gue Muhammad Alikam. Gue dari 11 BP4 dan gue di sini sebagai host ya, teman-teman. Nah, gue tentunya di sini bukan sendirian dong. Gue di sini ditemenin salah satu siswa SMKNU juga. Nah, tamu kali ini agak spesial ya, teman-teman. Yaitu namanya Aldi Dwi Januar. Nah, dia itu satu kelas sama gua. Nah, bisa kenalin dulu Kak Halo, namanya? nama gue Aldi Dwi Januar, gue dari kelas 11 BP4 sama kayak Alika. Oke. BTW sehat kan? Alhamdulillah Oke, sehat. alhamdulillah. Sebelumnya gua mau terima kasih kepada lo yang Aman, udah sama-sama. nyempatkan waktu jadi bintang tamu siang kali ini. Jadi di sini kita bakal storytelling tentang kehidupan kamu gitu ya. Oke, dengar-dengar kamu itu orangnya lumayan feminim ya. Ya bisa dibilang gitu. Gitu. Terus emang menurut kamu nih, kamu itu orangnya gimana? Gue ya orang cowok feminim yang suka barang-barang cewek. Kayak gue suka make up, gue suka Oke. Terus baju-baju cewek. Tapi ya di sisi lain gue juga agak membatasi itu. oh gitu ya, oke. Sebagai cowok yang lumayan unik gini kan, pasti sering mengundang perhatian dong. Nah, pernah nggak sih jadi pusat perhatian gitu? Pernah kayak gue cara jalan gue, Cara cara bicara jalan, gue cara itu kayak bicara. banyak diperhatiin sama orang-orang gitu. Oh gitu ya. Oke. Waktu itu gue pergi kan ke pasar sama mama gitu, Mm-mm. gue diliatin sama banyak orang kayak apaan sih ngeliatin gitu. Iya, terus. Nah, sebagai cowok yang eh, unik gini, pasti ada hal yang bikin risih kan. Nah, Ada. pas waktu itu, pas dipanggil nama-nama gitu, kamu risih nggak? Risih banget. Risih banget ya. Pas gitu respon kamu gimana? Ya gue cuma bisa diem sih, tapi pernah satu hari kan Iya. Yeah. itu gue dicolek-colek sama kakak kelas gitu Iya. kan. Yeah. Nah itu gue laporin ke pacarnya abang gue. Oh gitu. Jadi kayak iseng-iseng aja gitu, gue kan deket Oh. sama pacarnya abang gue. Iya. Karena gue feminim ya gue deketnya sama cewek kan. Iya. Nah udah gitu uh, plot twistnya pacar abang gue itu mantannya si cowok yang nyolek gue itu. Oh gitu. Nah Iya, terus? terus pacarnya abang gue itu lapor ke abang gue. Heeh. Nah abang gue tahu si anak itu, Iya. dan anak itu tuh kayak takut gitu kalau sama abang Heeh. gue, ditegur tuh. Nah Ditegur. sampai Oke. sekarang udah nggak lagi. Nggak lagi, Ya udah kapok kan? alhamdulillah. Oke. Nah, pernah nggak sih kamu dibocokin karena sifat kamu kayak gitu? Pernah, sering banget. Sering banget. Oke. Terus jadi cowok feminim gitu, ada enaknya ada enggaknya kan? Nah, uh, yang enaknya itu apa? Ya enaknya diperlakuin kayak cewek gitu sih, sama main sama cewek-cewek gitu juga kayak asik aja gitu. Oh gitu ya, asik ya. Iya. Daripada sama cowok gitu ya. Oke. Kalau gak enaknya? Gak enaknya ya itu tadi kayak dibully, dicolek-colek, Oke. di catcalling, Gitu. banyak yang gak enaknya. Oke, siap. Kalau boleh tahu nih soal pertemanannya gimana? Gue Ada masalah di situ gak? aman-aman aja sih, kayak Mana ya? gue sama temen gue ya deket kayak biasa. Oke. Tapi kalau ke stranger tuh kayak dia belum lihat gue, tapi kayak udah ih ini kok gini gini gitu. Gitu. Jadi kayak gue deketnya sama yang udah kenal sama gue. Gitu. Oke. Feminim boy kan pasti pernah kelihatan beda gitu ya kan. Nah, pasti pernah nggak digodain sama sejenis gitu? Pernah. Pernah. Ya kayak di catcalling itu. Parah sih. Terus ada kayak kadang ada orang ngechat gitu kan, Iya. nomor gak dikenal, itu Oh, gitu. kayak dia ngajakin Ngajakin main ngedet gitu. Oh, iya, main terus. tapi itu sama-sama cowok gitu. Iya. Tapi gue tetap nolak sih. Gitu. Oke. Tapi kamu nyaman gak sih sama diri kamu yang kayak gini? Sebenarnya nyaman-nyaman aja sih, cuman yo gak nyamannya itu tadi kayak dibully itu gak nyaman banget. Ya, pasti semua orang kalau dibully pasti gak nyaman banget kan. Banget. Oke. Nah, jadi kita harus jadi diri sendiri ya. Jangan sampai karena pengen memenuhi ekspektasi orang lain jadi sampai kita diri sendiri
merasa nggak nyaman. Bener banget. Tapi pernah nggak jadi julid sama orang lain atau bahkan sama orang terdekat? Eh, Oke, kita jeda iklan berikut ini. Hai guys, ayo berpikir jernih. Nyatanya Sprite kemasan pas di kantong. Tapi yang nggak pas basah juga, pas di dompet. Tapi yang nggak usah dimasukin. Nyatanya emang pas porsinya sekali minum. Tapi yang nggak usah lebay. Sprite nyatanya pas, nggak lebay. Yo, ketemu lagi dengan gue di podcast gue. Jadi kita lanjutin ngobrolnya yang tadi ya guys ya. Oke, pernah nggak dicap remeh dan pernah nggak karena cuma dilihat dari penampilan di luar kamu itu dicap remeh sama orang lain gitu? ya itu juga sering kayak ya mana enggak coba kan penampilan gue kayak cewek gini kan, Iya. cowok kayak cewek gitu. Gue pasti dibilang gitu. Aneh gitu ya? Aneh. Terus pasti ini letoy ini, terus gue diremehin. Terus cara nanggepinnya mereka gimana? Hah? Kamunya nanggepinnya Oh. gimana? Iya. Ya gue cuma kayak bisa diem sama bodo amat sih. Ya kenapa enggak? Karena mereka kan lebih banyak dari gue. Masa gue sendirian ngelawan mereka? Ya pastinya enggak dong. Gitu. Oke. Ngomong-ngomong soal pembahasan kita dari tadi nih, pernah nggak sih kamu kepikiran jadi orang cowok kebanyakan gitu? Pernah kayak gue pengennya juga jadi kayak mereka yang biasa-biasa aja, tanpa dipandang remeh gitu. Tapi ya apa daya gue gini tuh kayak sedikit nyaman juga sebenarnya. Gitu ya. Terus 50 cara 50 gitu ya ya. cara ngubah itu tuh juga susah banget. Susah banget. Udah telanjur mau ngubah susah banget. Iya. Terus gimana perasaan kamu pas disuruh-suruh jadi cowok normal gitu kayak gua tadi? Gimana? Sebenarnya sedih sih karena ya itu bukan diri gue kan. Ya tapi mereka itu ada benarnya juga karena ya gue orang-orang kayak gue itu menyalahi kodrat juga. Betul. Oke. Menurut kamu pribadi nih, lebih suka bergaul sama teman cowok apa cewek? Cewek sih karena ya lebih banyak cewek yang nerima gue. Kalau cowok tuh kayak ya tahu sendirilah, masa cowok main sama kayak gue yang ada malah risih Risih. dikira lo suka gue pasti gitu. Oke. Terus kalau lagi di luar nih, di tempat publik gitu kan, pernah nggak dikira cewek sampai dipanggil mbak atau gimana gitu? Pernah waktu itu kan kayaknya kelas 9 kalau gak salah. Kelas 9. Ya itu kan masih pandemi itu kan. Iya. Rambut gue tuh gondrong, ya nggak panjang cuman gondrong. Gue pergi pakai masker. Oke. Sama kayaknya kalau nggak salah tuh bapak-bapak jualan cilok. Iya, Nah bapak-bapak itu dia jualan cilok. panggil gini, Mbak mau kemana gitu. Ya, Duh, gue shock parah sih. dong, gue shock. Iya. Terus gue cuma liatin kayak "Ih, apa sih gitu." Parah sih. Jadi sejauh pembicaraan kita kali ini, aku bisa nangkap kamu termasuk jadi korban bullying gitu ya kan. Karena penampilan feminim kamu. Sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya, ada yang perlu disampaikan nggak ke penonton? Eh, mungkin buat kamu-kamu yang suka bully tuh kayak please stop lah. Oke. Karena ya kita nggak tahu semua mental orang-orang tuh beda-beda Oke, gitu. stop dulu ya kak. Kita jeda iklan berikut ini. Jam Kang? Jam loro bunjul seberapa tik? Mak beli yo paling di rumah motor. Rokok yo. Rokok. Yo, ya ya. Ora bunjul tik. Ono citra ya. Tenang, aku ono di tok. Oh iya. Gas. Talangi sih.
Jalur Kak. Kan kita bareng kamu nggak sih? Iya bener. Palanya, yuk. Begel rokokku. Ya kuwi ngopo to? Kenapa apa? Ya kuwi iki ngopo? Rokok kan mengandung zat nikotin dan zat berbahaya. Jadi teman-teman, itu adalah video pendek dari iklan larangan merokok bagi remaja di bawah umur. Apa itu rokok? Rokok adalah tembakau yang digulung kertas dan ujungnya diberi filter. Satu batang rokok mengandung 15 macam racun. Inilah contoh ke-15 macam racun yang terkandung di dalam rokok. Dari ke-15 macam racun ini, rokok dapat menyebabkan penyakit kanker paru-paru, kanker kandung kemih, kanker ginjal, kanker mulut, dan yang paling parah adalah serangan jantung. Perokok dibagi menjadi dua tipe. Yang pertama adalah aktif dan yang kedua adalah pasif. Perokok aktif adalah orang yang secara langsung menghisap rokok. Sedangkan perokok pasif adalah orang yang tidak sengaja menghisap asap rokok. Indonesia adalah negara kelima yang mengkonsumsi tembakau tertinggi di dunia dengan jumlah 190.000 ton pada tahun 2011. Dari data tersebut, dipastikan perokok di Indonesia pada tahun 2011 mencapai angka 23% dan meningkat pada tahun 2012, 2013, 2014 mencapai angka 35%. Dari tingginya perokok di Indonesia, Kementerian Kesehatan mendata jumlah korban meninggal akibat rokok. Pada tahun 2011 mencapai angka 293.000 jiwa dan pada tahun 2012 329.000 jiwa, 2013 405.000 jiwa dan pada tahun 2014 458.000 jiwa. Jadi bisa dipastikan korban akibat rokok bukannya berkurang malah meningkat. Jadi matikan rokok sebelum orang lain mati. Sekian dan terima kasih. Yo, ketemu lagi dengan gue di podcast gue. Jadi kita lanjutin obrolan yang tadi ya guys ya. Oke. Terus ngomong-ngomong, reaksi bapak kamu atau orang tua kamu pas kamu jadi orang feminim tuh gimana? Ya mereka nerima-nerima aja sih, kayak Nerima-nerima aja. ya udah gue kan anak mereka gitu. Oh, Gue harus gitu. disayang juga, gue perlu kasih sayang. Gak pernah tuh kayak mereka nyuruh-nyuruh, ya mungkin kayak bilang kok cowok mainnya gitu, bukan sih, kayak jangan main itu dong, no. Oh, Nah tapi gue ya responnya ya gak apa-apa dong gitu, karena ini suka gue, tapi mereka juga ngebiarin gitu. oh gitu. Kamu latar belakang dari jadi cowok feminim tuh gimana? Maaf ya kalau pertanyaan kau nyelekit kayak gini. Nggak apa-apa, jadi gue emang dari dulu itu gini, dari lahir. Dari lahir. Dari Oke. kecil gue udah suka mainan boneka Barbie, kayak Oh, mainan cewek gitu, ya. masak-masakan sama cewek-cewek gitu. siap. Oke. Jadi kalau bergaul sama cowok gitu kayak gak banget ya? Gak kayak ya gue nyambungnya sama cewek kan, kalau cewek tuh bahasnya paling drakor, terus kayak make up gitu, gue nyambung karena gue tahu. Tapi kalau cowok tuh bahas motor, Iya. bahas ya pokoknya begitulah, gue nggak nyambung. Gak nyambung. Justru gue gitu. tahu. Oh gitu. Oke. Tapi pernah gak ngikutin gaya cowok gitu? Nggak pernah kan? Kalau gaya cowok mungkin pernah. Kalau lagi keluar sendiri, Oh. gue pakainya gaya cowok. Gitu. Ya sebenarnya tiap hari sih, cuman kayak emang ada sedikit detail dari gue tuh kayak cewek-cewek gitu, misalkan kayak gelang ini gue pakai Oke. gitu, atau mungkin kutek ini. Oke, siap. Jadi kita bisa simpulin kalau orang yang jadi korban bullying itu sangat tersiksa ya. Nah, Iya. sebelum kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, ada hal yang perlu disampaikan nggak Kak? Buat kalian-kalian yang bullying, stop lah, kayak kita itu manusia hidup berdampingan gitu kan. Iya. Gak lucu kalau misalkan lo bully gue tapi tiba-tiba lo butin gue, kayak kemarin lo gini, sekarang lo butin gue, kan lucu banget gitu sih. Terus ya
eh sadar diri dikit lah, kan kayak lo boleh bully kalau lo lebih baik dari gue gitu kan. gitu. Masa iya gue lebih pintar dari lo tapi lo berani-beraninya bully gue gitu. Iya. Kan nggak lucu juga Nggak gitu. seimbang kan. Iya. Oke. Terus kalau kamu digituin kan pernah marah kan, emosi kan. Pernah. Nah, itu cowoknya gimana? Masih tetap ngebully kamu, masih maki-maki kamu atau Kebanyakan masih sih, karena gue kan dari, ya seperti pertanyaan tadi Iya. eh, gue sering diremehin, jadi kalau gue marah mereka justru makin ngebully gue. Oke. Tapi kalau gue diem kayak ih apa sih, gak banget gitu, mereka kayak mungkin kena mental karena dicuekin gitu, jadi mereka gak bully gue, jadi gue responnya ya kayak diem sambil ngelirik gitu, ngelirik judes gitu. Gitu ya. Oke. Nggak kerasa ya guys ya, kita udah di penghujung waktu aja. Makasih buat penonton yang udah stay di podcast gue, dan tentunya tak lupa Kak Aldi yang udah Iya. nemenin dari awal sampai akhir ya kan. Oke, mungkin sampai sini aja. Kalau ada kesalahan kata kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.